Pada episode selanjutnya perlawanan Xiao Yan secara bertahap melemah, tetapi Dan Lei menjadi semakin ganas, momentumnya seolah-olah dia tidak akan pernah menyerah sampai pil itu pecah berkeping-keping. Cahaya hitam bersinar di langit dan bumi, dan guntur hitam yang berukuran setengah zang melesat keluar dari awan gelap lagi. Merasakan kekuatan guntur misterius hitam ini, ekspresi Yue Yu dan Yue Ru sedikit berubah, tubuh mereka bergerak, dan ki pertempuran mereka yang agung hendak diselamatkan, tetapi tawa Xiao Yan datang lagi dari rumah kayu itu. Senior, tolong jaga tanganmu, petir ini masih berguna bagiku. Xiao Yan juga buru-buru berbicara untuk berhenti, dan akhirnya melemahkan petir misterius ini, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Kekuatan langit dan bumi benar-benar tidak dapat diprediksi, namun, ini harus tentang waktu. Boneka setan emas, sekarang, begitu kata-kata Xiao Yan kepada Yue Yu dan yang lainnya jatuh, sosok yang sedikit keemasan muncul di depan Xiao Yan dari udara tipis, dan kemudian sosok yang sedikit keemasan itu mengepalkan tinjunya dan meninju seperti ini tanpa keinginan. Meninju, guntur misterius yang menakutkan itu benar-benar muncul di kepalan tangan boneka iblis emas itu. Seolah-olah ada daya tarik misterius seperti magnet di kepalan tangan itu, ada keheningan di langit, satu demi satu tatapan heran, langsung membatu. Boneka ini sebenarnya dapat menyerap kekuatan guntur, Anda harus tahu bahwa ini adalah guntur misterius, bukan guntur biasa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, dan segera mulai membiarkan boneka iblis emas menyerap kekuatan guntur. Pada saat ini, petir misterius jelas tidak memiliki cuaca yang mengerikan sekarang, tetapi jumlahnya cukup besar. Tapi itu adalah suplemen langka. Jika petir misterius yang lemah ini diserap oleh iblis emas, saya ingin tahu apakah itu akan dapat mencapai langkah yang disebutkan oleh tuan saya, Raja Naga Emas, sebanding dengan boneka Kaisar Petarung Bintang 5, karena itu, dia duduk bersila langsung di rumah kayu dan mulai mengamati situasi boneka iblis emas yang menyerap petir misterius. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, boneka setan emas berhenti, menatap petir hitam, dan kemudian perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Untuk gerakan ini, petir iblis hitam tidak hanya tidak menghindar, tetapi malah tampak terprovokasi. Secara umum, satu demi satu kekuatan guntur yang ganas dilemparkan ke lengan boneka iblis emas itu. Hei Lei baru saja melebur ke dalam lengan boneka setan emas, tetapi tubuh yang sedikit keemasan yang terakhir tiba-tiba meledak dengan isapan yang aneh, dan langsung menyedot guntur ilmu hitam ke tengah tubuhnya. Menarik petir hitam ke tubuhnya, rambut Jin Yao Pup segera berdiri seperti landak yang menjaga musuh, dan lingkaran guntur dan kilat hitam terus berkedip liar di sekitar tubuhnya, gemetar aneh. Suara itu keluar satu demi satu, dan kekuatan guntur di permukaan tubuh mengalir kemana-mana, yang sangat keras. Xiao Yan menatap dengan gugup pada boneka iblis emas yang dikelilingi oleh bunga listrik hitam. Setelah beberapa saat, matanya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan guntur yang sangat kejam dari iblis misterius ada di dalam boneka iblis emas. Setelah mengamuk dengan panik tubuh, akhirnya secara bertahap bergabung ke dalam tubuhnya, dan energi kekerasan menyusup ke otot-otot boneka setan emas, dan terus-menerus memperbaiki tulangnya. Guntur misterius ini benar-benar dilemahkan oleh serangan sebelumnya, dan kekuatan guntur yang tersisa tidak bisa membantu tetapi menghancurkan boneka iblis emas, dan itu bahkan efektif melawan boneka iblis emas, dan di bawah temper seperti ini, tubuh emas boneka iblis emas menjadi sedikit lebih gelap, dan otot-otot di seluruh tubuhnya bergetar, dipenuhi dengan kekuatan visual. Satu demi satu, energi guntur ajaib misterius dilepaskan dari awan petir di seluruh langit, dan akhirnya semuanya meleleh di tubuh iblis emas dan kemudian iblis emas perlahan menyerap. Xiao Yan sedikit senang. Xiao Yan juga jelas bahwa ketika warna emas pada boneka setan emas benar-benar berubah, itu akan menjadi waktu bagi boneka setan emas untuk berevolusi. Itu benar-benar telah berevolusi menjadi boneka yang sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 5, teman kecil Xiao Yan benar-benar tidak terduga. Saya tidak menyangka memiliki boneka yang begitu berharga, kata tetua ketiga juga.
Sepertinya kita tidak khawatir. Yue Yu juga tertawa terbahak-bahak. Pada saat kritis barusan, dia telah merencanakan untuk mengambil tindakan, tetapi kata-kata Xiao Yan membuat Yue Yu harus percaya pada pemuda ini, tapi sekarang sepertinya Xiao Yan anak ini yang tidak bermaksud menjadi besar, tapi dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak apa-apa, Yue Ru juga menghela nafas lega. Alkimia pada dasarnya telah selesai. Selanjutnya, tunggu pil ini hilang dan selesai, Xiao Yan juga tertawa. Setelah liku-liku, dia masih harus berhasil. Waktu berlalu menit demi menit melihat awan petir yang semakin kecil di langit dan boneka iblis emas yang cahaya keemasannya menjadi semakin kental, Xiao Yan mengangguk puas. Setelah jejak emas terakhir di tubuh Jin Yaopuk benar-benar berubah menjadi emas, dan Lei hampir menghilang. Bajingan kecil, kamu dapat dianggap membiarkan aku menemukanmu. Mueller memandang sosok di langit yang sedang memperbaiki pil obat, dan kemudian pria berbaju abu-abu yang bersama Mueller berkata dengan getir. Di atas langit, badai energi yang mengamuk akhirnya perlahan menghilang setelah berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan saat badai menghilang, ruang yang runtuh ini secara bertahap menyelesaikan perbaikan sendiri dan menghangatkannya. Sinar matahari turun dari langit lagi, bersinar di puncak gunung ini. Saat badai mereda, semua mata beralih ke langit dalam sekejap, hanya untuk melihat sosok muda berdiri di udara, dan badai energi menakutkan sebelumnya tidak dapat terluka sedikit pun. Di langit, merasakan badai yang menyebar, tubuh tegang Xiao Yan perlahan mengendur, tinjunya mengepal, dan rasa kebas menyebar dari tinjunya. Kekuatan Xuan Molei juga agak tidak terduga baginya. Dari kontak tadi, Xiao Yan mengerti bahwa jika dia belum mencapai puncak 3 bintang Dou di kali ini, dia akan mengandalkan kekuatan api yang berbeda dan kekuatan konstan dari api yang berbeda kekuatan penguasa kuno. Saya khawatir akhirnya, itu tidak akan begitu baik. Melihat boneka setan emas perlahan dan tak terlihat memancarkan kekuatan menakutkan di udara, wajah Xiao Yan juga tersenyum. Boneka setan emas saya akhirnya telah marah. Apakah ini dan Lei yang tertarik dengan pil obat kaisar? Itu sangat kuat, Xiao Yan memuji di dalam hatinya, tetapi meskipun kekuatan guntur sihir misterius ini luar biasa, setelah dilemahkan oleh serangannya sendiri, itu diserap oleh boneka iblis emas. Jelas, jumlahnya tidak besar, tetapi akhirnya memungkinkan emas boneka iblis untuk menyelesaikan evolusinya. Oleh karena itu, setelah guntur hitam terakhir ditembakkan dari awan petir di langit, awan hitam tebal di langit juga perlahan menghilang. Pada saat awan hitam menghilang, boneka iblis emas di bawah tiba-tiba meraung ke langit, dan kemudian tubuhnya yang kekar tiba-tiba meledak menjadi kilau emas yang menyilaukan, dan fluktuasi energi yang luar biasa melonjak keluar dari tubuhnya. Sepertinya masih ada celah antara boneka iblis emas puncak yang sebenarnya, tetapi ini benar. Boneka iblis emas saat ini juga sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari Kaisar Pertempuran Bintang 4 yang terlambat. Melihat ekspresi menakutkan di udara boneka iblis emas kekuatan, meskipun warna emasnya menyilaukan, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, masih ada beberapa tempat yang belum sepenuhnya berubah menjadi warna emas, tapi ini sudah cukup. Dan jika Anda memikirkannya beberapa kali kemudian, Anda akan dapat mencapai tingkat iblis emas yang sebenarnya. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan juga menamparkan bibirnya, dan kemudian langsung memasukkannya ke dalam ring, yang merupakan kartu truf untuknya di masa depan. Setelah melakukan semua ini, mata Xiao Yan juga kembali ke kuali obat. Di dalam kuali obat merah menyala, pil obat merah tua melihat awan petir yang menghilang di langit, seolah-olah memiliki kebijaksanaan, dan sisa api di kuali obat langsung muncul menjadi naga api besar, mencoba melepaskan diri dari kuali obat, ketika fluktuasi energi yang dikendalikan oleh pil obat dalam kuali obat menjadi semakin ganas. Setelah tiba, naga api besar tiba-tiba merintih, dan tubuh besar itu benar-benar meledak di mata banyak mata yang takjub. Kuali obat meledak, api beterbangan di seluruh langit, dan kemudian pil obat merah tua di kuali obat juga terlepas dari kuali obat dan ingin melarikan diri. Pada saat tubuh naga api tersapu dengan keras,
sebuah pita tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya, dan akhirnya, di bawah naungan api yang memancar itu, ia dengan cepat melesat menuju langit. Namun, saat aliran cahaya ini baru saja tersapu, Xiao Yan tertawa keras, tubuhnya melintas, dan dia muncul di depan aliran cahaya itu seperti hantu, tangan besarnya langsung menghadap yang terakhir dan meraihnya. Menghadapi genggaman Xiao Yan, aliran cahaya itu dengan cepat meluas, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi binatang buas dengan tubuh yang sangat besar. Cakarnya yang besar membuat suara retakan yang keras, dan Xiao Yan menamparnya dengan tamparan.